Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudara-saudaraku, pada kali ini kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama terkait dengan pernyataan dari Mufti Yaman terbaru atas pertanyaan Bung Rumail Abbas, ya. Bagaimana pernyataan terbaru dari Mufti Yaman atas pertanyaan Rumail Abbas, apakah para Habib Ba'alawi di Indonesia itu benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang pertama akan kita bahas. Yang kedua, kita tahu beberapa waktu yang lalu yang rencananya tanggal 28 ya, tanggal 28 Mei, berarti hari ini, itu akan digelar diskusi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi akhirnya tidak mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan ini kita duga adalah ada orang-orang yang ketakutan di satu sisi, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang menakut-nakuti, sehingga sekelas sebuah perguruan tinggi ternama di Jakarta takut menggelar sebuah diskusi tema nasab Ba'alawi. Artinya apa? Isu nasab itu berarti dianggap berbahaya. Sampai sekelas kampus UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta sampai takut menggelar diskusi mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman, padahal pamflet sudah disebarluaskan, pengumuman baliho sudah digelar, tetapi pada akhirnya diskusi itu batal. Ini sungguh memprihatinkan. Nah, saudara-saudaraku yang kami banggakan, yang kami cintai, salah satu oknum pembela Ba'alawi yang paling gentol, paling gigih membela Ba'alawi sampai mencari kitab-kitab yang bisa mendukung nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah sampai ke Timur Tengah, dan mendapatkan sponsor dari seseorang oknum yang kita tidak tahu itu siapa, yang kita duga tentu saja minimal dari Ba'alawi atau pendukungnya. Tetapi pada akhirnya perjalanan dia terus-terusan mengalami kegagalan. Hujah dia, kalimat yang dia susun dalam bentuk tulisan-tulisan di channel YouTube-nya, di beberapa tulisan dia sudah dipatahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, yaitu Rumail Abbas. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Usman dengan tegas mengatakan Rumail Abbas seringkali berdusta, seringkali menyampaikan isnad palsu, ya. Sampai kemudian Rumail Abbas meminta sebuah jawaban dari Mufti Yaman, karena beredar kabar Mufti Yaman itu mendukung tesis Kiai Imad dan memberikan pernyataan bahwa Ba'alawi itu memang benar-benar tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya Rumail Abbas ketika menghubungi Mufti Yaman itu ingin mendapatkan jawaban bahwa benar nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berharap Rumail mendapatkan jawaban dari Mufti Yaman bahwa mensahihkan nasab Ba'alawi yang ada di Indonesia. Tetapi ternyata membuat Rumail bersedih hati. Kenapa? Jawaban dari Mufti Yaman jauh dari harapan Rumail Abbas. Ternyata jawaban Mufti Yaman memang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu ya bukanlah nasab dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini mempertegas dan memperkuat tesis Kiai Haji Imaduddin Usman itu benar, dan semakin merungkatkan Ba'alawi nasab palsu itu. Jadi saudara, semakin kokoh, semakin yakin kita dibuatnya, karena ternyata sekarang semakin banyak tokoh-tokoh
bahkan bukan nasional saja tetapi internasional, ya telah yakin dan menyampaikan bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah setelah mendapatkan jawaban dari Mufti Yaman bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, kemudian Rumel Abbas menyerah? Tentu saja Rumel tidak akan berani mengecewakan sponsornya. Tentu saja Rumel akan terus berkelit dan tidak menyerah, akan terus mencari sumber-sumber kalau perlu dimanipulasi bagaimana orang pada akhirnya yakin bahwa benar Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah. Tetapi saya tidak khawatir, sehebat-hebatnya para pembela Ba'alawi, sehebat-hebatnya Rumel Abbas, saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa memang Ba'alawi nasabnya terputus dan Ba'alawi itu terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai sekarang sudah berbagai disiplin ilmu, tidak hanya satu disiplin ilmu ya, tetapi multidisiplin ilmu. Ada ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi, ilmu metafisika, kajian perilaku, bahkan ilmu pasti yaitu ilmu biologi, ilmu genetika melalui tes DNA. Ba'alawi terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka sudah tidak memiliki argumentasi dan kalkulasi untuk menjawab tesis Kiai Haji Madidin Utsman, untuk mematahkan tesis Kiai Haji Madidin Utsman, yang mereka lakukan justru mengharam-haramkan kitab sejaman, mengharam-haramkan tes DNA demi mereka bisa menyelamatkan kepalsuan, kedustaan yang dia warisi dari leluhur-leluhur mereka, yang dimulai dari Habib Ali Sakron yang meninggal 895 Hijriah, yang sudah membuat buku terkenal namanya Al-Burqah, dan diisi di situ mencangkokkan nasabnya Ubaidillah ke anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah. Saudara, sering kita sampaikan dan harus kita masyhurkan bahwa anaknya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah hanya 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaidillah ataupun Abdullah. Nama Ubaidillah atau Abdullah berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab, sejarah, filologi, terbukti itu adalah tokoh fiktif, bukan tokoh historis. Dan kelicikan dari oknum Ba'alawi supaya orang lain yakin bahwa ya Ahmad bin Isa benar-benar pernah tinggal di Yaman dan memiliki anak Ubaidillah, maka dibuatlah cerita fiksi lagi, kebohongan lagi. Jadi cara Ba'alawi untuk menyelamatkan diri adalah menutup kebohongan dengan kebohongan. Apa itu? Antara lain yang sudah masyhur bahwa dibuatlah cerita Ahmad bin Isa Al-Abah ini pernah hijrah ke Yaman dan meninggal di Yaman, dan kemudian Ahmad bin Isa Al-Abah diberi gelar Al-Muhajir, sehingga disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan meninggal di Yaman. Saya sering sekali mendapatkan kiriman WhatsApp sebuah video yang mengurai bahwa para pendukung tesis kebenaran, tesis ilmiah Kiai Haji Madidin Utsman dianggapnya telah membenci keturunan Nabi dan tidak mencintai keturunan Nabi, sehingga membuat cerita bahwa Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Itu tidak benar. Kita tidak membenci keturunan Nabi yang asli. Dan sekali lagi, Ubaidillah bukanlah keturunan Nabi, Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahmad bin Isa Al-Abah tidak pernah hijrah ke Yaman. Lalu pertanyaannya, di Yaman ada makam yang sangat mewah besar, lalu di situ diberi nama makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu adalah makam palsu, saudara. Semewah-mewahnya yang namanya makam palsu tetap kita anggap palsu. Apakah kemudian kalau di situ makamnya mewah, lalu banyak pengunjung, banyak penziarah, kemudian menjadikan makam itu asli? Tentu saja tidak. Makam itu tetap palsu. Itu digunakan untuk menciptakan kondisi sejarah baru supaya orang-orang luar Yaman
Orang-orang yang kurang literasi, orang-orang yang taklid buta dan mengkultuskan klan Ba'alawi percaya bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir benar-benar meninggal di Yaman. Saudara, makam yang selama ini kalian saksikan di media sosial, yang sering mengisi media sosial Anda menceritakan di situ ada makam Ahmad bin Isa sebagai bukti bahwa Ahmad bin Isa adalah pernah ke Yaman dan meninggal di Yaman, itu semua adalah hoax, tidak benar ya. Walaupun di sana ada makam, tetapi itu makamnya adalah makam palsu. Itu bukan makamnya Ahmad bin Isa al-Abah. Nah, demikianlah saudaraku yang barangkali kita perlu pahamkan masyarakat. Selama ini banyak sekali yang mengatakan bahwa makam Ahmad bin Isa al-Muhajir dianggapnya sebagai bukti bahwa pernah hijrah ke Yaman dan dia punya anak adalah Ubaidillah. Sekali lagi, Ubaidillah adalah nama yang fiktif dicangkokkan untuk menyambungkan nasab Ba'alawi kepada putranya Ahmad bin Isa al-Abah. Nah, saudaraku, salah satu orang yang gigih sekali membela Ba'alawi karena faktor sponsor diantaranya adalah Rumel Abbas. Sebenarnya apa sih motif dari Rumel Abbas yang terus gigih membela nasab Ba'alawi sampai berbohong, mengaku sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang historian, padahal yang saya yakini secara akademis dan secara intelektual pun si Rumel tidak memenuhi syarat sebagai seorang historian ya. Kita sampaikan ulasan menarik dari Gus Roji terkait motif Rumel Abbas ya di dalam membela Ba'alawi ini apa sebenarnya ya. Kita simak berikut ini untuk Anda, disimak baik-baik supaya menambah literasi kita ya tentang adanya para budak spiritual yang terus membela Ba'alawi padahal nasabnya sudah terbukti rungkat. Terbukti bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah multidisiplin ilmu sampai pada ilmu pasti yaitu tes DNA. Punya dua motif dan kita tidak tahu mana yang dominan. Apakah motif sponsor ataukah motif perjuangan? Kalau motif sponsor adalah materi, uang atau cuan, cari duit. Jadi pada dasarnya dia sendiri secara filosofi, secara ideologi bisa jadi tidak sejalan dengan Ba'alawi. Tetapi karena misi sponsor harus berhasil, maka dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah disebut profesional. Sedangkan motif yang kedua, motif perjuangan, motif ideologi, itu tanpa ada sponsor pun jalan. Pergi ke Timur Tengah dengan biaya sendiri, pergi ke Turki dengan biaya sendiri, pergi ke Irak dengan biaya sendiri, pergi ke Jordan dengan biaya sendiri. Saking inginnya membela Ba'alawi. Wallahu alam. Tapi biasanya di mix. Ya pribadi, maksudnya memang sejalan dengan Ba'alawi, kemudian ada sponsornya, tambah semangat. Ya mau bagaimanapun selamat kepada Gus Rumel yang sambil menyelam minum air itu namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada usaha-usaha Gus Rumel untuk mencari data, mencari fakta. Salah satunya adalah menghubungi Mufti Yaman, yaitu Syekh Samsudin. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Yaman itu adalah tanah leluhur para habaib Ba'alawi. Kakek moyangnya berasal dari sana. Jadi kalau Habib Bahar mengatakan darah saya orang Indonesia, Minahasa, segala macam suku-suku buton dia sebutkan, tetap keturunannya ya keturunan Yaman. Jadi kita mengatakan orang Indonesia, memang habaib itu orang Indonesia, cuman keturunan Yaman. Dan kita tahu juga bahwa Yaman itu adalah negara miskin, negara yang kacau, perang terus. Kemudian politiknya juga tidak akur, ada Sunni, ada Syiah, ada komunis. Wis pokoknya teman-teman di situ, ancur-ancuran. Jadi bukan lagi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karenanya banyak di antara para penduduknya yang mencari penghidupan di negara lain. Itu sangat logis ya.
mau tidak diakui oleh habaib keturunan Yaman di Indonesia ini, namun faktanya begitu. Negeri yang hancur, ekonomi morat marit, kehidupan tandus gersang, piejal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mufti Yaman ini adalah kiainya Yaman, ulamanya Yaman yang tahu betul warga-warganya di sana, umatnya di sana, beliau tahu betul. Maka kemudian Gus Rumel ini dengan PD-nya, siapa tahu kalau orang Yaman sendiri, mungkin juga keluarga besarnya ada yang berinteraksi atau bahkan berketurunan Ba'alwi, maka dia kontaklah itu mufti Yaman, Syekh Syamsuddin itu. Dia mengaku sedang meneliti nasab Ba'alwi di Indonesia dan meminta pendapat mufti Yaman itu bagaimana kedudukan Ba'alwi di Indonesia. Apakah bagian dari Sadah atau keluarga besar Bani Hashim, yang otomatis berarti keluarga besar Imam Ali bin Abi Thalib, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Syekh Syamsuddin? Ternyata mengejutkan, membuat Rumel tercenung, tercengang, bagaikan pungguk merindukan bulan menanti jawaban yang manis. Ternyata yang keluar adalah jawaban yang pahit. Apa jawabannya? Annahum laisu min hawashim wasadati alil bait al-athhar. Jadi mereka bukanlah dari Bani Hashim dan bukanlah dari Sadah, keluarga besar Ahlul Bait yang disucikan. Bukan Rumel, kata Mufti Syamsuddin Syarifuddin, Mufti Ad-Diyar Al-Yamaniyah. Jadi dengan jawaban yang menohok itu, Gus Rumel akhirnya undur diri, pamit karena merasa kecewa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha-usaha Gus Rumel ini bisa kita lihat bagaimana dia mengontak, sepertinya inbox terhadap Facebooknya Syekh Syamsuddin Syarifuddin, Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Kemudian muncullah jawaban dari Mufti Yaman itu, dan beliau sendiri, Mufti Yaman itu, mempublikasikan dialog beliau dengan seorang pelajar Indonesia, katanya dari Kementerian Luar Negeri atau konsulat lah begitu, yang sedang meraih gelar doktoral lah begitu. Masya Allah, namanya juga usaha, kita apresiasi. Namun kemudian Gus Rumel ketika diketahui adanya status Mufti Yaman ini di dunia online, maka dia mengatakan itu bukan akun Facebook Mufti Yaman yang asli, itu palsu, hoax. Lah hoax kenapa lu kontak? Itu mungkin ngeles saja dari Gus Rumel. Jadi pada akhirnya kita tahu bahwa orang Yaman sendiri, ulama Yaman sendiri juga membatalkan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Jadi bukan satu-satunya Kiai Haji Imaduddin benar sendiri. Banyak orang-orang di luar sana juga, bahkan di negerinya sendiri di Yaman itu membatalkan. Lalu bagaimana dengan statusnya yang Syiah itu? Menurut sumber, Syekh Syamsuddin ini adalah seorang Syiah. Ya, dari golongan manapun selama patokannya adalah ilmu pengetahuan dan benar teruji, terverifikasi berdasarkan kitab nasab, berdasarkan teknologi, berdasarkan manuskrip, berdasarkan buku-buku sejarah yang terpercaya, ya tidak masalah. Ilmu pengetahuan itu netral, kecuali urusannya akidah. Ba'alwi pun sama, meminta fatwa kepada seorang Syiah, yaitu Syekh Mahdi Rojai. Jadi sama-sama Syiah, berbeda pendapat. Yang satu di Iran, yang satu di Yaman. Mana yang lebih kuat? Ya yang di Yaman lah. Keluarga sendiri, orang Yaman sendiri, orang internal sendiri, keluarga sendiri juga membatalkan, apalagi yang di luar, keluarga orang lain. Kalau Syekh Mahdi Rojai kan orang Iran, jadi tidak terlalu tahu dengan internal keluarga Ba'alwi di Yaman. Begitulah logika kita mengatakannya.
Tetapi semua pendapat itu sebenarnya harus diuji juga dengan data, dengan dokumen, dengan fakta, dengan analisa, dan kaidah-kaidah keilmuan tidak begitu saja harus dipercayai. Itulah yang disebut ilmiah. Dan bisa jadi data yang digunakan Syekh Syamsuddin dari Yaman bisa sama dengan data yang digunakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari Indonesia. Karena kalau basisnya keilmuan, basisnya kitab-kitab yang sama, bakal menemukan kesimpulan yang sama. Demikian, mudah-mudahan cerita petualangan Gus Rumel ini membuat kita sedikit terhibur. Ya, terima kasih Gus Roji atas penjelasannya, sangat menarik dan jelas gamblang. Berikutnya akan kita sampaikan kenapa kemarin